Berikutnya kemudian ikhwan fillah, salawat serta salam kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dilimpahcurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, hari ini kita akan coba mendiskusikan sebuah tema tentang bagaimana mengusir kemalasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin tema ini sudah sering dibahas, sudah sering diungkap, tapi izinkan Anda mengulang kembali, menyampaikan kembali, karena ketika diingatkan, mudah-mudahan kita menjadi makin rajin dan giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada apa hal-hal yang bisa menghilangkan kemalasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan yang pertama, kemalasan itu terkadang adalah bagian dari sunatullah, sesuatu yang harus dialami oleh seorang manusia. Tidak akan ada manusia yang tidak mengalami malas dalam beribadah kepada Allah. Tidak akan, karena jiwa ini merupakan jiwa yang demikian adanya, Pak. Dan seperti kita berolahraga, habis olahraga pasti capek, Pak. Kalau udah capek, gak mau aktivitas yang lain gitu. Nah, kadang demikian juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian, tidak layak, tidak pantas kalau kemalasan itu kemudian dibiarkan, apalagi sampai berakibat kepada meninggalkan kewajiban-kewajiban. Apalagi kalau sampai meninggalkan kewajiban ini, makin tidak boleh. Dari yang menguatkan, Pak, kalau kemalasan ini merupakan perkara yang bagian dari sunatullah. Nabi pernah bersabda, kata Nabi SAW, inna likulli amalin syuratan wa likulli syurat fatrah. Kata Nabi, sesungguhnya, kata Nabi, setiap amal itu ada masa semangatnya, tapi juga ada masa kurang semangatnya. Ada masa semangatnya, tapi juga ada masa kurang semangatnya. Tapi Nabi mengatakan berikutnya, faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Namun barang siapa yang ketika muncul kemalasan dalam beribadah, tetap dia berada dalam sunnah-sunnahku, kata Nabi, maka dia berada dalam petunjukku, di atas petunjukku. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Tapi barang siapa yang ketika muncul tidak semangat beribadah kepada Allah, kemudian dialihkan dengan bermaksiat kepada Allah, bukan tetap konsisten dalam sunnah, maka dia, kata Nabi, adalah orang yang binasa, dia orang yang celaka, dia orang yang bakal hancur. Ini hadis menguatkan tentang ada kalanya sunatullah, ada kalanya kemalasan merupakan sunatullah, tapi juga sekaligus tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, karena Nabi menjanjikan kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang membiarkan kemalasan dan beribadah kepada Allah. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hadzal hadits aslun azimun fi anna nafs atau anna nufus la tadumu ala halin wahidatin bal la budda laha min nasyatin wa futur. Beliau mengatakan hadis ini merupakan hadis yang memberikan pelajaran yang sangat penting, yaitu bahwasanya jiwa manusia tidak mungkin berada dalam satu keadaan terus-menerus, Pak. Tapi ada kali berubah-ubah, ada kalanya berubah-ubah, sehingga bisa jadi dia mengalami masa semangat di satu keadaan, tapi mengalami masa malas di keadaan yang lain. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Dalam ungkapan yang lain juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, wa min tabi'ati nafs annaha tamun wa taftur. Dan di antara tabiat jiwa manusia itu adalah kadang merasa bosan, kadang merasa jenuh, tapi kadang juga merasa semangat untuk melakukan sesuatu.
Ini yang pertama, ada kalanya kemalasan merupakan bagian dari sunatullah. Dan di antara hikmahnya adalah biar seorang hamba mempertahankan itu, berupaya untuk terus mempertahankannya. Tapi ada kalanya juga iman fillah, kemalasan itu berasal dari jiwa atau keinginan nafsu yang terus diikuti, atau ikatan setan, atau bercampur kedua-duanya iman fillah. Ada kalanya. Contoh dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, ketika seorang hamba naik ke atas ranjang untuk tidur, maka setan menghampirinya. Kemudian setan membikin 3 buhul di kepalanya, Pak. 3 ikatan di kepalanya sambil menjampi-jampinya. Setan bikin ikatan lalu mengatakan, "Hai fulan, tidurlah dengan nyenyak karena malam ini panjang." Kemudian bikin ikatan lagi. Pas mau diikat, setan mengatakan, "Hai fulan, tidur dengan nyenyak. Sungguh malam ini adalah waktu yang sangat panjang." Kemudian diikat lagi sambil mengatakan, "Wahai fulan, wahai jiwa yang mau tidur, tidurlah. Gak usah mikirin bangun karena malam ini panjang." Kalau bahasa kitanya, tenanglah, 5 jam, 6 jam, 7 jam lah nih gitu. Kemudian kata Nabi, ketika hamba ini bangun tengah malam, kemudian dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lepas 1 ikatan. Kalau dilanjut dengan wudu, maka lepas 2 ikatan. Kalau dilanjut dengan sholat, maka lepas 3 ikatan, atau semua ikatan syaitan lepas. Akhirnya kata Nabi, dia akan memiliki jiwa yang penuh semangat dalam beribadah kepada Allah pada hari itu. Tapi kalau tidak demikian, dia tidak bangun, dia tidak zikir ketika bangun, dia tidak wudu, dia pun tidak lanjut dengan sholat, maka Nabi mengatakan dia akan bangun dalam keadaan jiwa yang pemalas, jiwa yang malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini disimpulkan di antaranya bahwasanya kemalasan muncul ketika seseorang mengikuti semua keinginan nafsunya, yaitu pengen tidur malah mau bangun gitu. Ditambah dengan jeratan setan tadi, alhamdulillah. Ada kali demikian. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah, untuk menghilangkan kemalasan, kalau kita melihat di antara penyebab ini, Pak, maka kita harus yang pertama berupaya menghilangkan jeratan-jeratan syaitan. Yang kedua, berupaya senantiasa tidak menjadikan hawa nafsu sebagai pimpinan, tapi menjadi bawahan. Kita yang mengendalikan hawa nafsu kita, bukan hawa nafsu yang mengendalikan kita. Ini di antaranya kalau kita melihat sebabnya, Pak. Karena ternyata sebabnya banyak gitu. Contoh yang berhubungan dengan hawa nafsu, Pak, yang bisa mengakibatkan kepada kemalasan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain tadi tidur, Pak, yaitu masalah makan yang terlalu banyak. Makan yang terlalu banyak, Pak. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Awwalu bala'in hadatsa fi hadhihi al-ummah ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam asy-syab'u," kata beliau. Musibah yang pertama menimpa umat ini setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kekenyangan. Adalah kekenyangan, kata beliau. Kenapa? Fa innal qauma lamma syabi'at butunuhum saminat abdanuhum. Karena satu kelompok manusia atau seseorang ketika sudah sering mengalami kekenyangan, akhirnya akan membesar perut-perut mereka. Lalu kata beliau, fadha'ufat qulubuhum. Kalau perut sudah membesar, biasanya hati makin melemah, Pak. Iman ikutan lemah gitu, iman fillah. Wa jama'at syahwatuhum, dan pada ujungnya akan makin liar syahwat-syahwat mereka. Iman fillah, pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau hati sudah melemah,
iman sudah melemah, syahwat yang meningkat, otomatis kemalasan makin kuat. Dan penyebabnya kata beliau diantaranya adalah makan yang terlalu sering sampai kekenyangan, Pak. Tiap makan kenyang, tiap makan kenyang, tiap makan kenyang. Ngerasa nggak Pak kalau habis makan ngantuk? Udah ngantuk kan biasanya pengennya tidur, Pak. Jarang kan, wah ngantuk baca Quran yuk. Jarang Imam Filah Mukumullah. Ini pernyataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian berikutnya Imam Filah, pernyataan yang lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan iyyakum wal butnah. Hati-hati kata beliau dengan perut yang besar, dengan kegemukan, dengan sering kekenyangan, dengan banyak makan. Hati-hati kata beliau. Kenapa? Maksadatun anis shalah. Karena kekenyangan kadang bikin malas untuk mengerjakan sholat. Malah kata beliau, mafsadatul lil jasad. Kekenyangan juga akan bikin rusak pada tubuh, Pak. Malah beliau mengatakan murithatun lil saqam, akan juga mengakibatkan berbagai macam penyakit. Berbagai macam penyakit. Dan ini pernyataan yang ternyata dibenarkan oleh dokter hari ini, Pak. Tidak sedikit para dokter mengatakan di antara penyebab munculnya berbagai macam penyakit adalah masalah makan, Pak. Baik karena tidak teratur atau karena asal masuk yang penting kenyang tanpa memperhatikan gizinya gitu. Makanan yang Allah. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi pun menguatkan tentang kalau makanan ini harus tidak terlalu sering kekenyangan ihwanillah. Sampai Nabi pernah mengatakan ihwanillah dalam sebuah ungkapan terkait makan, cukuplah kata Nabi sehari cukup 1-2 suapan. Yang penting dengannya kamu bisa menegakkan tulang punggung untuk mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dalam sebuah riwayat dikatakan, walaupun sebagian mengatakan lemah riwayat ini, sebaiknya kata Nabi itu perut dibagi 3 bagian. 1 bagian buat makanan, 1 bagian buat air, 1 bagian buat udara. Iman fillah hukumullah. Luqmanul Hakim dikatakan dalam sebuah riwayat pernah berpesan kepada anaknya, Pak. Beliau mengatakan, ya bunayya idza tala'atil ma'idatu, wahai anakku, kata beliau, ketika perut seseorang sudah penuh, namat al-fikrah, biasanya pikiran menjadi tumpul, Pak. Biasanya pikiran menjadi tumpul kata beliau. Malah akhirnya hikmah pun menjadi diam. Malah beliau mengatakan wa qa'adat al-aqdha 'anil ibadah. Malah yang lebih buruk lagi kata beliau, anggota badan menjadi pengennya duduk dari ibadah gitu. Maksudnya tidak mau mengerjakan ibadah, Pak. Tidaklah satu kaum mulai kekenyangan ketika makan, melainkan hati mereka akan menjadi keras kata beliau. Dan kalau sudah keras, biasanya ibadah juga makin malas. Malah kadang dengar nasihat pun tidak mau, karena sudah keras, Pak. Allah berfirman tentang orang-orang kafir yang sudah keras hatinya. Allah mengatakan, a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Engkau berikan peringatan ataupun tidak engkau berikan peringatan, sama saja tidak akan beriman. Kenapa? Di antara alasannya adalah karena hatinya sudah terkunci, sudah keras. Ihwanillah hukumullah. Allahul musta'an. Ihwanillah hukumullah. Dalam ungkapan yang lain, salah seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham pernah menyebutkan, "Man dhabata batnahu dhabata dinahu." Barang siapa yang mampu mengendalikan perutnya, maka ia akan mampu mengendalikan agamanya atau menjaga agamanya. Dalam ungkapan yang lain juga, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan,
wa ma mala'a adamiyyun wi'a'an syarran min batnihi wasyarru yufsidul qalb wal badan. Beliau mengatakan berdasarkan sebuah hadis, Nabi mengatakan tidak ada satu kantung pun yang dimiliki oleh manusia kemudian diisi lalu menimbulkan dampak buruk kecuali perut. Beliau mengatakan kekenyangan itu bisa merusak hati dan juga bisa merusak badan. Alhamdulillah. Malah ada pernyataan juga yang menarik pada Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan ma syabitu mundu sibta asyarata sana. Aku sejak 16 tahun yang lalu tidak sering kalau makan kekenyangan atau mengurangi kekenyangan. Kenapa? Karena kekenyangan, kata beliau, yuskilul badan, akan membuat badan menjadi berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan membuat hati menjadi keras, kata beliau. Malah beliau mengatakan wa yudhibu al-fatanah, bisa menghilangkan kecerdasan, wa yajlibun naum, bisa mendatangkan ngantuk kemudian tidur. Kemudian wa yudhafu sahibahu anil ibadah. Kekenyangan, kata beliau, bisa bikin orang yang kenyang malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terlalu banyak makan sampai berlebih-lebihan yang merupakan dorongan nafsu terus kita ikutin, dampaknya adalah itu iman fillah akan berat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sebab-sebab munculnya kemalasan dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, saya ulangi, bisa jadi merupakan bentuk sunatullah, bisa jadi. Yang kedua, dikarenakan kita senantiasa mengikuti hawa nafsu kita. Dan di antara hawa nafsu yang paling sering diikuti oleh manusia hari ini adalah perkara makan sama perkara tidur, Pak. Sampai ada lagu kan, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi gitu. Ini satu hal yang kayak biasa tapi justru membuat orang yang demikian akhirnya, Pak. Ya kalau ada kerjaan mau ngapain, tidur lagi aja gitu. Habis tidur makan, habis makan ngantuk, tidur lagi gitu. Ikhwafillah, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kemudian berikutnya juga tadi bisa jadi kemalasan muncul karena bisikan setan, jeratan setan, Pak. Atau yang lain, Pak. Penyebab muncul seseorang itu menjadi malas beribadah adalah karena dia terlalu gulu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu gulu maksudnya terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Nabi, oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagai mengatakan, juga disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dikatakan bahwasanya, kata Anas bin Malik, dakhala an-nabiyyu al-masjida fa idza hablun mamdudun baina sariyataini. Suatu ketika Nabi masuk masjid, lalu di masjid beliau menemukan ada sebuah tali yang terikat antara dua tiang. Ada satu tiang dengan tiang lain, ada talinya panjang gitu. Kemudian Nabi lihat, mengatakan, ma hadzal habl, ini tali apa, kata Nabi. Ini tali apa, kata Nabi. Kemudian qalu hadza hablun li Zainab. Rasul, ini tali miliknya Zainab. Maksud Zainab binti Jahsyin, Pak. Pernah dengar Zainab binti Jahsyin? Zainab binti Jahsyin ini, alhamdulillah, kata sebagian para ulama, adalah salah seorang sahabiah sekaligus salah satu wanita yang pernah jadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, Imam Firmukumullah, nama lengkapnya Zainab binti Jahsyin binti Ab bin Ya'mur al-Asadi al-Quraisy. Ibu beliau namanya Umaymah binti Abdul Muttalib. Makanya kata para ulama, ibu beliau ini merupakan bibinya Nabi Muhammad SAW.
Jadi Zainab ini merupakan sepupunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Zainab pernah menikah dengan salah satu putra angkatnya Nabi, Zaid. Tapi kemudian pada Allah keduanya cerai. Nah, setelah diceraikan sama Zaid, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab. Hal ini tujuannya kata para ulama, hikmahnya adalah pertama untuk membatalkan anggapan orang-orang Quraisy yang mengatakan tidak layak seseorang menikahi seorang perempuan mantan istri anak angkatnya. Bisa dipahami? Dulu ada anggapan kalau kita angkat anak terus dia nikah gitu, maka nggak boleh kita nikah mantan istrinya gitu. Nah, untuk membatalkan itu sekaligus untuk menguatkan riwayat ini kata para ulama adalah tentang sepupu itu bukan mahram. Sepupu karena Nabi menikah dengan sepupu berarti Pak. Tadi kita sampaikan Zainab ini merupakan putri dari bibinya Rasulullah SAW, berarti sepupu sama Nabi, menikah dengan beliau. Makanya hati-hati ini, karena bukan mahram kita nggak boleh bersentuhan kulit dengan dia, termasuk bersalaman gitu. Karena Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, ini la usafihun nisa, kata beliau, sungguh saya tidak pernah bersalaman dengan perempuan-perempuan, kata beliau. Ilfilahukumullah. Zainab binti Jahshin, seorang perempuan yang dinikahi oleh Nabi, kata sebuah riwayat dikatakan ketika usianya 52 tahun dan wafat di masa Umar bin Khattab ketika jadi khalifah di tahun kurang lebih 20 Hijriah. Seorang perempuan yang punya banyak kemuliaan, di antaranya seorang perempuan yang merupakan ahli ibadah dan juga ahli sedekah. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yadan. Nabi pernah ngomong di antara para istri-istri yang dengan mengatakan, orang yang akan pertama kali menyusulku menemui Allah atau menghadap Allah atau meninggal di antara kalian semua istriku adalah orang yang paling panjang tangannya. Sampai dikatakan ini para istri mengukur tangannya mereka masing-masing gitu. Ternyata yang meninggal adalah Zainab binti Jahshin yang lebih pertama setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau bukan orang yang panjang tangannya ternyata. Maksud panjang tangan di sini adalah orang yang berehan, apa berehan itu ya? Yang gampang ngasih gitu, sering berbagi gitu. Kalau kita kan panjang tangan tukang maling bayar, bukan? Tukang nyeri ya. Nabi nggak begitu. Ikhwafirahumullah. Ini Zainab binti Jahshin, ikhwafirahumullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kanat Zainabu imra'atan sana'atul yad. Zainab itu merupakan seorang perempuan yang suka bekerja dengan tangannya. Beliau menyamak kulit, beliau menjahit. Dan Masya Allah kata Aisyah, wa tatasaddaqa fi sabilillah. Dan beliau sering berinfak dengan hasil kerjanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaghfirullah. Kita kembali ke hadis yang yaghfirullah. Ketika Nabi melihat sebuah tali yang terikat di antara dua tiang di masjid, Nabi bertanya kemudian, apa tali ini? Mereka mengatakan ini tali milik Zainab. Faidah fatarat ta'allaqat bihi. Rasul Zainab ini kalau sholat kemudian capek gitu, maka beliau menjadi katalis sebagai sandarannya, Pak. Biar gak jatuh gitu, dipegang gitu, Pak. Ya Allah. Kemudian dia mengatakan halu, kata Nabi, lepas kata Nabi, liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara aw kasila falyaqud, kata Nabi. Nabi mengatakan hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat ketika memang muncul semangat. Tapi kalau muncul malas, maka hendaklah dia duduk.
Kalau muncul kurang semangat, maka jangan terlalu dipaksakan gitu Pak. Ya Allah. Karena dikhawatirkan makin dipaksakan nanti akan makin berat untuk mengerjakan ibadah yang lain. Kayak tadi kita sampaikan olahraga Pak. Ketika kita olahraga sangat kencang sampai keringat keluar banyak banget gitu Pak. Habis itu suruh kerja kan pasti nggak mau, pengennya istirahat dulu. Allah. Istirahat dulu Allah. Ternyata terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah di luar batas kemampuan, malah kadang di luar sunnah Nabi SAW, ini bisa berdampak buruk Pak. Masih ingat ketika ada 3 sahabat Nabi yang datang ke istri-istri Nabi, kemudian bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Kata si istri mengatakan Rasul itu kadang saum, kadang berbuka Pak. Berarti makan tuh. Rasul itu kalau malam kadang sholat full atau kadang juga diiringi dan diselingi dengan tidur Pak. Dan Rasul juga menikah. Ternyata ketiga orang ini kemudian mengatakan kalau Rasul saja ibadah demikian, kita harus lebih rajin. Ya udahlah, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Yang kedua mengatakan saya tidak akan tidur selama-lamanya, akan diisi dengan ibadah, sholat gitu. Yang ketiga mengatakan kalau saya tidak akan berbuka selama-lamanya, tiap hari saum. Ya kemudian mereka pun pergi Pak. Setelah mereka bertekad untuk melakukan ibadah-ibadah tadi, lalu ketika Nabi pulang ketemu sama istri beliau, disampaikan kepada beliau, datang 3 orang begini. Nabi mencari 3 orang tersebut, kemudian pas ketemu Nabi mengatakan, kalian yang ngomong begini. Mereka mengatakan, betul Rasul, kamu yang ngomong demikian. Lalu Nabi mengatakan, sungguh kata beliau, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun demikian, saya tidur, saya makan atau berbuka, dan saya menikah. Maka barang siapa, kata Nabi, yang tidak senang dengan kebiasaan-kebiasaanku, dengan sunnah-sunnahku, dengan hal-hal yang tadi Pak, tidur, makan gitu, nikah gitu Pak, maka bukan termasuk golongan aku, iman fillah. Ini ketika terlalu dipaksakan sampai melampaui sunnah Nabi dalam beribadah, bisa berdampak buruk Pak. Oleh karena itu, yang berikutnya adalah ketika kita ingin semangat dalam beribadah, upayakan ibadah itu adalah ibadah cerdas Pak. Bagaimana ibadah cerdas? Pertama, jelas ada perintahnya, jelas ada ketentuannya. Yang kedua, dalam prakteknya ikut saja dengan apa yang pernah Rasul contohkan. Imanullah, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu diinovasi gitu. Karena apa yang sudah dicontohkan itulah adalah amalan yang terbaik. Imanullah. Contoh sebuah pernyataan dari sebagian para ulama ketika muncul hari ini berbagai macam bentuk sholawat. Kalau bentuknya banyak sholawatan itu gitu. Ada yang panjang, ada yang pendek, dan malah ada yang muncul, malah ada di video itu yang baca sholawat ini bakal begini. Karena guru saya bertemu dengan Nabi dalam mimpinya begini gitu. Ada seorang ulama ditanya tentang masalah sholawat seperti itu. Kata beliau, dalam sebuah riwayat Nabi juga pernah ditanya oleh sebagian sahabat. Pertanyaannya, Rasul, di dalam Al-Quran Allah meminta kita untuk mengucapin salam dan sholawat kepadamu. Mengucapin salam kami tahu, tapi bersolawat gimana caranya? Ini pertanyaan sahabat bagi Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini jawaban Nabi ketika ada orang nanya gimana cara sholawat ke Nabi Muhammad SAW. Lalu seorang ulama mengatakan, ketika ada orang yang datang belakangan setelah Nabi lalu mengatakan ini sholawat yang terbaik, artinya seolah-olah menganggap tips Nabi
Jawaban Nabi tidak. Nah itu Pak, bahaya Imam Rahimahullah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi tinggalkan, ambil. Dan apa-apa yang Nabi berikan atau tinggalkan, ambil. Tapi apa-apa yang Nabi larang, maka jangan dikerjakan, jauhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafirullah, tidak perlu berinovasi, tidak perlu capek-capek bikin gimana, udah ikut jalur aja Imam Firullah. Itu akan lebih baik, walaupun mungkin terkesan ringan gitu, cuman simple gini, justru itu yang terbaik Imam Firullah. Hari ini banyak sebagian orang yang kadang berzikir dari mulai malam sampai malam lagi, atau dari pagi sampai kemudian subuh, tapi zikirnya nggak jelas. Nyebut kalimat ini 5.000 kali, kalimat ini 5.000 kali gitu. Padahal Imam Fillah ada contoh yang lebih baik. Seperti contoh zikir pagi petang. Nabi pernah suatu ketika, kita juga pernah menyampaikan, salah seorang istri Nabi pernah suatu ketika berzikir dari mulai sebelum subuh sampai syuruq. Pas Nabi mau sholat subuh, beliau sedang berzikir. Kemudian Nabi ke masjid. Kemudian Nabi habis sholat subuh, diam di masjid sampai syuruq. Habis syuruq Nabi kembali ke menemui istrinya. Istrinya masih tetap berzikir kepada Allah di pojokan rumah beliau. Nabi mendekat, Nabi nanya kemudian, apakah dari tadi aku meninggalkanmu, kau tidak berinjak di tempat dudukmu? Terus begini? Dia mengatakan, betul Rasul, dari pagi tadi saya begini. Nabi mengatakan, sungguh tadi ketika aku meninggalkanmu, aku sholat subuh, lalu itu kemudian aku, kata Nabi, membaca 4 kalimat zikir, saya ulang 3 kali. Tapi 4 kalimat zikir ini walaupun diulang 3 kali, seandainya kebaikannya, pahalanya ditimbang dengan zikirmu dari mulai subuh sampai sekarang, itu sama, kata Nabi. Padahal Nabi cuma 4 zikir 3 kali, Pak. Sama pahalanya. Ingat apa kalimatnya, Pak? Ya subhanallah, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Simpel ini, Pak. Orang mengatakannya mungkin enggak akan 5 menit, Pak. Sebenarnya dibagainya enggak gitu. Tapi ternyata pahalanya, kebaikannya sama dengan orang yang berzikir bukan dengan kalimat tersebut dari mulai subuh sampai syuruq. Imam Fillah. Allahumma musta'an. Ini Imam Rahimahullah. Beberapa hal berkenaan dengan bagaimana menghilangkan kemalasan dalam beribadah kepada Allah. Jadi singkatnya, kalau penyebabnya adalah guru, maka ayo ibadah sesuai dengan aturan. Kalau penyebabnya adalah ikatan setan, maka segera lepaskan ikatan setan itu, Imam Fillah. Dengan cara apa tadi? Zikir, wudu, sholat pas ketika tidur. Kalau itu karena kita mengikuti hawa nafsu kita, maka segera atur kembali pola hidup. Maka segera jadikan hawa nafsu sebagai bawahan, bukan atasan. Ya, Allah. Kalau kita merasa kemalasan adalah merupakan bagian dari sunnatullah, maka upayakan agar kemalasan tersebut tidak berlangsung, Pak. Tidak berkelanjutan di manufillah. Tapi segera melakukan aktivitas ibadah yang lain, Pak, sebagai selingannya. Jangan sampai melakukan justru malah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak di antara kita yang kadang kalau lagi suntuk, lagi malas gitu, kurang semangat beribadah, larinya ke pantai. Bukan untuk merenungkan ciptaan Allah, tapi kadang ingin melihat cuci mata bahasanya, Pak. Ini berbahaya. Atau ke mall gitu, Pak. Atau kadang ya gitu, nonton film gitu. Ini kurang dianjurkan. Yang rahimahullah, bisa berbahaya untuk kondisi hati kita yang sedang lemah pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai poin ini, Pak, ada yang mau didiskusikan? Barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, kalau Umar bin Khattab, Iya, Pak. jangankan ya setan itu untuk menggoda, Betul. melihat setan itu melihat Umar bin Khattab itu udah lari. Betul. Yang saya tanyakan, ilmu apa yang dipelajari oleh Umar bin Khattab? Dan saya ingin belajar supaya setan yang menggoda. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Umar bin Khattab merupakan sosok yang sangat luar biasa. Betul tadi kata Bapak yang disampaikan. Dalam sebuah riwayat, Nabi pernah berkumpul dengan para sahabiah, Pak. Jadi beliau punya majlis dengan ibu-ibu gitulah di zaman beliau. Ketika Nabi menyampaikan nasihat, di antara ibu banyak yang masih berisik, Pak, ngobrol gitu. Padahal Nabi lagi menyampaikan nasihat. Tiba-tiba ada orang yang mengucapkan salam di luar pintu. Ketika para perempuan yang mendengar ada ucapan salam gitu, dan yang mengucapkan salam sosok Umar bin Khattab, tiba-tiba semua terdiam, Pak. Cek gitu, Pak. Kemudian Umar pun masuk setelah Nabi izinkan. Ketika Nabi melihat Umar masuk, Nabi kemudian tersenyum. Lalu Umar nanya, Rasul, kenapa kau tersenyum? Kemudian Nabi mengatakan, saya heran nih sama perempuan-perempuan di sini. Kenapa? Tadi pas antum belum masuk mereka ramai. Tapi pas antum mau masuk, diam semua. Lalu Umar memalingkan wajah beliau ke para perempuan sambil mengatakan, kenapa kalian seperti ini? Kenapa kalian tidak lebih menghormati Nabi dibandingkan aku? Kenapa malunya sama aku bukan sama Nabi? Begitu. Ya fahamukum. Kalau mereka mengatakan kamu ya memang orang yang gitu kasar segala macam gitu disebutin, Pak. Kemudian dia mengatakan, ya Umar, malakiyaka syaitan fajjan salikan qattun illa salaka fajjan ghairu. Nabi mengatakan, wahai Umar, jangankan perempuan-perempuan, setan aja, kata Nabi, kalau berpapasan dengan kau di satu gang, satu jalan, maka setan akan cari jalan lain agar tidak berpapasan dengan dirimu. Ini kemudian Umar bin Khattab. Apa ilmu yang beliau miliki? Yang pertama, keikhlasan. Umar itu termasuk manusia yang paling ikhlas di antara sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang tidak akan disentuh oleh syaitan. Ada percakapan dalam Al-Quran, dialog setan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diabadikan sama Allah. Ketika syaitan mengatakan, karena engkau telah melarang aku, maka aku akan menyesatkan manusia, kecuali kata setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam beribadah kepadamu. Setan gak punya power sama mereka. Setan punya power sama mereka. Yang kedua, ada ayat yang lain yang mengatakan Allah menjanjikan kalau hamba-hambaku tidak akan mampu dikuasai oleh setan. Siapa hamba-hambaku? Yaitu al-abid yang maksimal dalam beribadah kepada Allah. Dan Umar termasuk orang yang paling hebat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak pernah dengar nggak, Pak? Umar bin Khattab mensedekahkan tanah yang beliau miliki gara-gara pas ketika ngurus beliau jadi masbuk sholat asar. Ngurus tanah, kemudian sholat dikumandangkan, lupa. Akhirnya beliau datang, udah selesai sholatnya, nyesal tuh, Pak. Akhirnya tanahnya diwakafin. Bapak ke nonton bola gitu, tapi kata sholat subuh. Nonton bola kalau dia kan jam 3, banyak jam 2 gitu. Alah, ada sholat subuh, jual TV na. Bikin TV ke batur. Bukan dijual di sini mulai dinuanya. Kan nggak ada. Umar demikian, Umar demikian. Jadi di antara ilmu keikhlasan dan ibadah yang sangat maksimal, terutama dalam hal yang halal dan haram, paling tegas sama Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tegas. Dan setan takut sama orang-orang yang seperti ini, bukan yang pelimpan kayak kita gitu, Pak. Umar tuh setan takut sama orang-orang yang tegas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan ilmu dalam konteks ilmu tertentu, bukan, atau ilmu tenaga dalam misalkan di gitu ya.
Bukan, Pak. Bukan demikian. Malah ilmu-ilmu seperti itu indikasinya justru ada setan di dalam, Pak. Karena kalau ada ilmu itu Nabi pasti yang pertama kali pakai, Pak. Perang kan Nabi langsung gitu aja mungkin. Tapi kan nggak begitu, Pak. Tetap pakai pedang, tetap pakai tenaga. Maka hati-hati, bukan ilmu kanuragan yang dimiliki sama Umar bin Khattab, tapi ilmu ketakwaan, ilmu keikhlasan. Dan ini yang kadang tidak kita miliki, Pak. Jujur, kita tidak memiliki hal ini. Makanya setan mudah untuk godain kita, mudah untuk jerumusin kita, mudah untuk melencengkan kita. Karena kita belum maksimal jadi hamba Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Karena kalau sudah maksimal dijanjikan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah berpesan kepada salah seorang sahabat dengan mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan kau dapatkan terus bersamamu. Maksud menjaga Allah adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, Pak. Nah, kita masih STMJ, salat terus maksiat jalan. Silakan baca biografi tentang Umar. Umar belum pernah mempelajari ilmu kanuragan sama sekali, nggak, Pak. Tetapi Umar ketika beribadah betul-betul karena Allah. Lihat, Pak, contoh sederhana yang betul-betul karena Allah. Ketika beliau punya pasukan yang dipimpin sama Khalid bin Walid, setiap kali perang menang gitu, Pak. Sampai akhirnya pasukannya punya keyakinan, pokoknya selama Khalid jadi pimpinan perang pasti menang. Umar melihat ini ada kecenderungan sama syirik, Pak. Ini ada kecenderungan hilangnya ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Allah. Nanti mereka menyandarkan ketika berperang. Apa yang beliau lakukan? Dicopot, Pak, Khalid, Pak. Padahal lagi jaya-jayanya, Pak. Digantikan sama yang lain. Karena Umar gak mau terjadi kesyirikan yang tanpa disadari. Tidak menyadarkannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan-urusannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya, Pak. Kalau Bapak mau baca, ada buku sangat tebal, Pak. Mungkin sekitar 500 sampai 700 halaman. Itu berbicara masalah Umar bin Khattab dari mulai A sampai Z-nya. Luar biasa tuh. Dan bukunya ini sudah terjemahkan dalam versi bahasa Indonesia. Tapi harganya cukup lumayan agak mahal, di 200 sampai 150-an gitu. Saya punya gitu, Pak. Ya, tapi kalau mau baca silakan, Masya Allah. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Sosok yang hari ini jarang, mungkin nggak akan kita temukan kayak beliau ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kapan-kapan bisa kita bahas sedikit tentang Umar bin Khattab. Baik, teman-teman, cukup insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita sampaikan, kita bahas ada manfaat dan hikmah yang bisa diambil. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya. Semoga